Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lutfi Duktaro dari Satria Putra. Kali ini kita ada di proyek kita yang sudah tahap finishing di daerah Ciputat. Kita lihat ke dalam. Ya, pertama-tama ini kita mendesain rumah ini dengan carport yang untuk bisa diisi dengan satu mobil karena dari pemilik memiliki keluarga kecil, sehingga kita desain untuk lebar 3 meter, panjang 5 meter yang cukup untuk satu mobil. Nah, di depan sini kita ada teras dan di sini kita memiliki tempat duduk floating untuk bersantai dengan tetangga sambil ngopi-ngopi dan menikmati suasana sore. Di atas juga sudah ada kita siapkan kanopi dari Alderon dengan rangka warna hitam dan Alderon warna putih sehingga terlihat minimalis. Karena setelah kita diskusi dengan pemilik, dari pemilik itu menginginkan rumah yang modern, minimalis, sehingga warna-warna yang dipilih adalah warna putih, warna hitam, warna abu-abu dan aksen kayu. Nah, kita lanjut lagi di sini. Yang sedikit berbeda dari rumah biasanya adalah pintu utama. Pintu utama ini kita buat custom dengan lebar 1,3 meter sehingga sangat welcoming untuk menyambut tamu yang datang ke rumah ini. Lalu di sini kita menggunakan pintu lipat. Nah, pintu lipat ini sangat efektif karena bisa kita buka seperti ini, sehingga kita mendapatkan area terbuka yang besar, sehingga ketika pemilik ingin melakukan suatu kegiatan atau mengundang teman-temannya, acara keluarga, bisa langsung mendapatkan area yang luas ke depan. Di sini ada ruang untuk tamu, untuk keluarga, yang juga langsung ke arah belakang sebagai ruang TV. Nah, kita pakai di sini plafon PVC warna putih dengan lampu LED yang ada di downselling-nya. Lalu di sini kita menggunakan railing vertikal dengan aksen anak tangga dari kayu yang membuat rumah ini terlihat lebih minimalis, safety, dan juga homey ya dengan motif kayu. Nah, di sini juga akan sediakan nanti untuk dapurnya. Dapur di sini kita sudah siapkan lubang airnya, siapkan untuk lubang kitchen sink-nya, dan untuk sirkulasi dan cahaya kita juga di sini menempatkan jendela geser ya, agar sirkulasi udara dan cahayanya tetap optimal posisi pada saat memasak. Dan untuk menghemat space juga di sini kita sudah siapkan nanti menjadi lemari yang bisa dibuka sehingga bisa mendapatkan barang-barang untuk kebersihan rumah. Ya, di sini lantai 1 kita ada 3 ruangan. Kita akan lihat di sini untuk toilet lantai 1 untuk bersama. Di sini tersedia toilet dengan kloset duduk, shower, dan juga ada tempat untuk menaruh peralatan mandi, dan kita lengkapi dengan exhaust fan sehingga sirkulasi udaranya cukup baik. Dan kita bergeser ke sebelah sini. Kita ini menggunakan pintu aluminium lapis kayu dan busennya dari aluminium warna hitam. Dan ini adalah tempat untuk kamar anak. Kamar anak ini kita sediakan untuk bisa satu kasur yang bergeser, dan juga nanti di sini untuk cahaya dan sirkulasinya kita sudah siapkan di sini jendela yang menuju ke void atas sehingga sirkulasi udaranya berjalan lancar, dan juga kita siapkan untuk terpantang AC-nya nanti untuk dipasangkan AC. Ya, untuk lantainya di kamar ini agar lebih hangat kita menggunakan motif kayu. Area selanjutnya di lantai 1 ini ada musola ya. Jadi sebelumnya pemilik
ingin membuat ini sebagai taman, tapi karena melihat kondisi ruangan yang kurang mencukupi, sehingga kita berdiskusi untuk merubah fungsi dari area ini menjadi musola. Sehingga musola ini kita buat yang tadinya floor untuk taman, kita buat jadi lantai motif kayu. Lalu di atasnya bersambungan dengan void untuk sirkulasi udara dan cahaya, sehingga di musola ini tanpa perlu ada AC sudah cukup sirkulasi udaranya. Dan di sini nanti akan ada posisi pompa air yang nanti akan dibuatkan tempatnya. Kita lanjut ke lantai 2. Nah, kita sudah sampai di lantai 2 dari rumah ini. Nah, di rumah ini kita punya konsep pada rumah itu, sehingga kita hanya membangun setengah dari luasan rumah lantai 2. Nah, di sini kita ada ruang keluarga yang nanti bisa kita tempatkan sofa, TV, lalu di sini ada untuk AC. Nah, di sini ada 2 pintu. Pintu yang ini adalah kamar pertama dari pemilik, dan yang sekarang adalah kamar pintu untuk ruang cuci. Mari kita lihat untuk kamar utamanya. Kamar utama menggunakan pintu yang juga menggunakan aluminium dengan lapis HPL. Lalu di sini ada kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ini dengan kloset duduk dan juga shower seperti yang di bawah, namun posisinya di dalam kamar, dan juga tetap ada untuk tempat menaruh perlengkapan mandi, dengan juga kita sediakan exhaust fan di atas plafon agar sirkulasi udara tetap terjaga. Lalu seperti kamar di bawah, kita menggunakan lantai yang sama dengan motif kayu, dengan ruangan yang lebih besar sedikit dari yang lantai 1, dan juga kita siapkan tempat untuk AC, dan juga kita siapkan untuk sirkulasi udara dan cahaya dengan jendela yang langsung menembus ke void. Dan void ini kita buat langsung satu kesatuan dari atas ke bawah, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya berjalan baik dari depan dan belakang rumah. Nah, di sini kita ada ruangan untuk mencuci. Ruangan cuci ini kita menggunakan pintu ACP sehingga tahan dengan air. Nah, di sini ada kita siapkan keran untuk mesin cuci, dan juga lubang air untuk mesin cuci, sehingga air dari mesin cuci bisa langsung diarahkan ke pembuangan air. Dan di sini kita sediakan tangga monyet untuk akses ke atas. Di atas ada toren, dan untuk maintenance apabila terjadi kebocoran. Lalu di sini ada drill hollow kisi-kisi untuk menjaga safety agar tidak ada barang yang jatuh atau anak yang jatuh ke bawah, tapi tetap kita mendapatkan cahaya sirkulasi udara yang baik. Nah, lalu di belakang sini kita juga ada kamar mandi kecil untuk sekolah. Jadi di sini kita menggunakan kloset jongkok dan perlengkapan standar seperti keran dan tempat untuk menaruh perlengkapan mandi. Ya, yang tadi saya bilang di sini karena menggunakan konsep rumah tunggu, sehingga di depan kita memiliki space yang cukup besar untuk bersantai. Kita akan lihat ke sana. Ya, jadi di sini ruang rahasia kita. Ini adalah area yang akan menjadi ruangan tumbuh atau rumah tumbuh ke depannya, sehingga di belakang sini masih tersedia space ke depan sebesar 3 meter, sepanjang 3 meter. Yang sementara ini kita bisa fungsikan sebagai ruang untuk bersantai. Nanti bisa kita ngopi bareng di sini atau berbagi bareng keluarga di sini. Dan juga untuk ibu-ibu kita di sini juga bisa tempatkan sebagai tempat untuk
menaruh cucian, menjemur cuci. Nah, di sini juga kita sudah sematkan lampu tembak untuk ketika malam lampu ini akan langsung hidup. Pada saat siang dia langsung mati, tapi menggunakan panel surya sehingga tidak memerlukan listrik lagi. Nah, kalau begitu penjelasan kita untuk rumah di Ciputat ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan rumah ini sampai dengan selesai. Saya Lutfi Putranto dari Satria Putra. Terima kasih. Demikian tadi perjalanan kita di rumah Ciputat ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari awal pembuatan renovasi sampai dengan selesai. Terus ikutin channel Satria Putra ini untuk mendapatkan informasi renovasi rumah dan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman kalian yang membuat channel ini semakin lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.